Nah itu presiden itu kalau bukan PBB dia nggak mau, hanya PBB. Makanya cerita, kalau urusan ormas itu tetap konsisten di PNP. Tak urusan partai politik, kalau politik masuk ke PDIP. Yang penting jurusannya jelas. Apa sekarang partai Islam yang terpisah di Indonesia ini dari 13 partai sekarang ini? Mungkin P3 ya, itu masih eksplisit itu. Dan P3 itu hanya partai Islam, tapi juga partai tertua yang ada di Indonesia. Dia sejak tahun 73 lahir ketika Suci, jadi P3. Jadi partai yang ini dulu pernah menjadi partainya almarhum Gaddafi ketika setelah itu waktu itu sebagai ketua umum Gaddafi itu. P3 apa lagi? Tidak ada lagi. Sekali lagi partai Islam yang minimal tertulis eksplisit menyebutkan dalam anggaran dasar rumah tangganya partai Islam. Cuma satu sekarang. PKS? Oh bukan, apalagi pasca Muktamar apa istilahnya. Terakhir itu jadi partai terbuka, siapapun bisa masuk ke situ. Malah dia ketimbang menyebut partai Islam lebih senang menyebut partai dakwah. Seperti apa partai dakwah itu? Menurut saya ini nggak jelas Islam ini. Kalau mau dakwah ya bikin ormas aja, nggak usah rebutan di DPR MPR, nggak usah. Apalagi sekarang PKB juga, PAN, apalagi PBB, benar partai Islam. Jadi ragu-ragu ini. Jadi ragu-ragu itu hasil perjuangan dulu itu kemarin sudah dibeles, sudah tidak masuk pada peserta pemilu. Sekarang dijualkan masuk lagi. Setelah dari ditolong hati-hati, minimal Anda berempati lah. Minimal berempati ya. Jadi memang resiko kalau bicara tentang partai politik ya begitu ya. Ibarat orang bicara tentang fikih itu pasti ada formalnya, itu pasti ada formalnya. Nggak bisa saya belajar fikih kalau ada formalnya, nggak bisa. Makanya dulu Gus Dur pernah mengatakan ketika rame-rame tentang pornografi, dia bilang menurut ahli itu adalah kitab fikih yang formal. Alasannya sangat sederhana. Nah, sama bicara partai politik juga sama. Jadi ada orang, tapi kan saya konsisten, saya tidak menggiring Anda di salah satu partai politik, kecuali kalau Anda mau tanya ke saya, sebaiknya Anda 2014 pilih yang mana, boleh. Tidak ada yang nanya, jadi kalau sudah saya kasih begitu ada yang nanya, dikasih. Tidak ada yang nanya, sebenarnya apa masuk partai yang mana? Tapi di syarat-syarat itu sudah jelas ya. Syarat-syarat sudah jelas. Tidak usah saya tafsirkan satu persatu. Nah, terus sekali ya. Jadi godaan yang kedua memang orang-orang muslim yang masih memiliki konsistensi. Konsistensi ini memberikan masuk ke ranah teknis atau konsep Islam yang sebagai aturan tadi kepada Rasulullah. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada dari PT Jatinawar. Kemudian silakan dari PT Majalengka ya, dari situ. Ada ini nggak? Kalau ke belakang ya, silakan. Maju aja ke depan. Sebutkan namanya daripada dari Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari PD Majalengka. Pertanyaan saya kepada Ustaz Nur Hakim tadi menyebutkan bahwa kita punya cita-cita besar untuk membangun peradaban Islam yang sekarang peradaban dunia sedang dipegang oleh orang lain. Nah, dalam perjuangan itu kalau analisis mungkin analisa terlalu dalam, ini hanya penglihatan sederhana dengan referensi yang sederhana yang saya miliki bahwa ada beberapa kelompok Islam yang memperjuangkan itu, ada yang melalui parlemen dan ada juga yang tanpa parlemen itu. Kalau dulu sejarah versi juga kan kita melihat fakta bahwa Muhammad Nasir juga dengan Ustaz Ansori berbeda pendapat. Sampai kata
Ustadznya juga mereka saling mengejek, ya, dalam artian mengejeknya dunia gitu. Nah, pertanyaan saya, kelihatannya Ustadz Nur Hakim lebih setuju kepada apa yang disebut oleh Pak Muhammad Bashir, yaitu kita memperjuangkan Islam meskipun bingkainya adalah republik, tapi kita punya sumber hukum Islam yang kita bisa jadikan sebagai sumber hukum Islam negara kita. Kalau saya salah, tolong diperingati. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah siasat. Nah, pertanyaan saya, kalau ini benar adalah sebuah siasat, tolong diperjelas, karena juga saya berada di lingkungan orang-orang yang menyatakan bahwa haram memperjuangkan Islam dengan cara yang tidak Islami. Itu belum persepsi mereka, ya, dalam artian dengan republik ini. Jadi harus pakai khilafah dan sebagainya seperti itu. Saya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada mana dari kami. Terima kasih atas waktu dan diskusinya. Saya mau bertanya kepada narasumber pertama mengenai bahwa ketika ingin menguasai mungkin dunia, kita mempunyai 3 kekuatan. Pertama, kekuatan negara, kekuatan ekonomi, dan kekuatan sama-sama organisasi, sama kelembagaan. Al-Ustaz yang ingin saya tanyakan bahwa posisi Islam gitu sudah mempunyai kekuatan apa ini? Karena yang selalu dibicarakan Islam itu, apalagi di pemuda persis, bagaimana Islam itu bisa mendunia dan menguasai dunia. Tapi saya juga belum begitu tahu, kita mungkin lebih paham gitu. Dan yang kedua adalah Profesor Asep, saya ingin bertanya sedikit. Sebenarnya kita menanyakan kata sebagai bahasa sekali, Pak, tapi mungkin sedikit dari saya mengenai bahwa sejauh ini bahwa untuk menguasai sama dunia, untuk menguasai dunia, untuk menguasai suatu negara, mungkin ada berbagai cara. Di antaranya mungkin ada cara kudeta juga, ya Pak, dan mungkin dalam pemilihan atau pemilu itu mungkin suatu cara yang lebih lebih damai, lebih indah mungkin. Dan yang ingin saya tanyakan, mungkin ada cara-cara yang lebih selain dari itu gitu, sehingga ya tidak banyak menumpahkan darah, tidak banyak menumpahkan darah gitu. Kalau menumpahkan ilmu dan tenaga itu pasti gitu, apalagi dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada itu sebab. Assalamualaikum. Nama saya Ali dari Yayasan Kolom Kabupaten Subang. Saya ada usulan juga pertanyaan. Ya, menanggapi dari Al-Tanakin dan Profesor Asep. Yang pertama saya tertarik dengan perkataan pertama dari Tanakin bahwa untuk membangun sesuatu itu kita harus punya keinginan. Dan tadi misalkan dengan kota metropolitan. Itu kota metropolitan dia punya keinginan, kemudian menyiapkan SDM. Nah, di pemuda versi sendiri untuk pertanyaan dari saya, tapi saya tanyakan kepada Ustaz Tiar, ya, Ustaz Tiar sebagai moderator, apa sih mimpi pemuda versi? Apa mimpi pemuda versi untuk dalam artian kalau kita ingin mempersiskan Indonesia ataupun merancunkan Indonesia, otomatis semua aspek harus kita masuki. Sedangkan apa persiapan kita untuk bisa masuk semua aspek? Maksud saya aspek itu adalah SDM. Di satu sisi kita harus fokus kepada pembahasan membangun bagaimana sunnah ditegakkan. Di satu sisi kita pun harus bisa menguasai secara khilafahnya atau kenegaraannya. Seperti itu. Apa saja yang persiapan pemuda untuk membangun mimpi tersebut. Nah, kemudian tadi ketika saya mengikuti lomba pidato, saya sangat tertarik sebenarnya dari lomba kebahasaan di Indonesia. Tapi kok tidak ada follow up? Ya, follow up ketika ada teman-teman kita yang bisa berbahasa Arab, ada yang bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang bagus.
tetapi tidak diwadahi, difasilitasi untuk bagaimana kemampuan teman-teman ini bisa menjadi satu jalan untuk kita berdakwah dengan bahasa yang berbeda, dengan jemaah yang berbeda. Karena mulai kesini ketika saya menonton televisi, banyak mualaf-mualaf bule, banyak mualaf-mualaf bule, kemudian banyak pula mungkin orang Arab yang mungkin dalam artian pengetahuan Quran Sunnahnya kurang. Artinya bisa dimaklumi dengan adanya divisi bahasa mungkin itu mudah tertib untuk menggodok ini bagaimana tidak hanya berkumpul di lokal ataupun Bandung atau Indonesia, tapi bisa go internasional seperti itu. Dan yang ketiga ini mengenai tentang politik. Kalau saya sendiri justru menjadi abu-abu. Jadi abu-abu ketika di satu sisi kita diharamkan untuk berpolitik, ya sebagai pemuda versi, karena si pemuda tersebut itu tidak ikut paspor, tapi di sisi lain kita harus memilih pemimpin, ketika saya bilang bahwa untuk terjun ke politik kita jangan tangan hampa, ya ketika sudah itu jangan tangan hampa. Dan di pemuda versi sendiri saya belum mendapatkan fasilitas khusus untuk bagaimana saya tidak tangan hampa untuk memilih nanti 2012. Artinya tak ada event yang khusus untuk memberikan kami wawasan tentang politik agar jangan sampai terjerumus seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dua pertanyaan tadi tidak akan dijawab barangkali. Saya tidak di yang terakhir tadi soal maksud tangan apa itu maksudnya punya duit. Silakan jawab pertanyaan berikutnya. Kita DKI Jakarta. Silakan. Setengah ya. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Fadil Sulaiman dari DKI Jakarta, NPA 040018. Bukan anggota politik dan bukan sukses dari para calon ya. Yang pertama, saya sekali ingin jogging saja untuk kemudian menggambarkan sosial dengan berlaki. Saya ingin menyatakan bahwa kalau sosial ini adalah alhamdulillah masih bisa tubuh, masih bisa gemuk. Dan kalau untuk berlaki alhamdulillah dia gemuk. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, yang pertama dari Jakarta adalah mungkin berbasis kepada pengalaman bahwa ketika berinteraksi dengan sebuah hajat yang memang itu adalah merupakan hajat politik, misalkan seperti pemilihan gubernur dan lain sebagainya, pengalaman kami di Jakarta sebagai seorang pemuda politik itu memang mengalami kebingungan. Satu sisi seperti rekan kami yang terakhir tadi, kita adalah merupakan kader yang siap untuk bertahan dalam prinsip terkait dengan kita non-politik, tapi kemudian tidak sedikit di tatanan jemaah yang kemudian menanyakan kepada kita ya tentang sikap politik kita, dan itu pun merupakan kebingungan yang dirasakan pula oleh orang tua, yakni persisnya sendiri ketika bersentuhan dengan event-event atau hajat-hajat seperti itu. Sampai kemudian faktanya adalah besok pagi kita akan menjalankan pemungutan suara untuk memilih apakah Jokowi dengan rivalnya. Baru malamnya membicarakan tentang siapa yang akan dipilih. Yang padahal setelah jauh-jauh hari, sekian banyak jamaah, sekian banyak anggota dan simpatisan menanyakan tentang bagaimana sikap kami, terutama mungkin lebih khusus kepada orang tua kami, yang adalah sosial. Nah, ketika mengalami kondisi yang seperti itu, kalau tadi sampaikan bahwa kita harus memiliki kejelasan sikap, kira-kira yang menjadi sikap yang dinyatakan jelas itu adalah seperti apa. Terus yang kedua, kalau misalkan ada
kader yang mungkin diperkenankan atau dipersilakan untuk profesional di bidangnya, ketika kemudian dia berinteraksi secara intens dengan partai politik, apakah memang menjadi nasibnya untuk kemudian mendapatkan perlakuan yang agak kurang friendly, agak kurang bersahabat dari sahabat-sahabatnya ketika dulu aktif di hanya pemuda politik seperti itu, ataukah ada semacam sikap lain yang lebih elegan untuk kemudian bisa dirasakan oleh rekan yang sudah intens terhadap dunia politik tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terakhir silakan dari lembaga. Ya, singkat padat. Waktu kita tidak lagi. Salam saya semua dari Perjuangan Jami. Yang pertama, saya ingin tanyakan untuk kepada bicara yang pertama, apalah dia kehebatan Erdogan sehingga pakar-pakar sekuler di Turki bisa diatur dan diarahkan? Yang pertama. Yang kedua, apakah profil partai Erdogan itu ada yang sama persis dengan parpol yang ada di Indonesia? Yang ketiga, yang ditanyakan kepada Pak Profesor tentang politik itu. Ada yang saya pernah mendengar bahwa politik itu berasal dari bahasa Yunani yang katanya yang artinya kota. Kemudian bahasa Arab kota itu Madinah. Saya mengatakan bahwa kita sebagai partai politik itu sebagai kendaraan untuk mewujudkan masyarakat madani yang pernah dibangun oleh Indonesia. Bagaimana pendapat Bapak Profesor? Ya, sekarang yang lebih baik. Jadi di situ arahnya. Oleh karena itu banyak para pemikir politik barat yang mengatakan Muhammad itu berpolitik. Sementara yang lain tidak, dia tidak punya cita-cita politik. Dia punya cita-cita membangun umat. Ya, perdebatan itu sampai sekarang tidak selesai. Tetapi intinya apapun namanya, Rasulullah menurut saya tanpa disadari ataupun disadari dia berpolitik. Bagaimana dia memenangkan peperangan, bagaimana dia membebaskan kawasan dia menjadi tanah suci, yang di luar itu harus dikeluarkan, itu pakai politik, kalau tidak ya nggak bisa. Oleh karena itu menurut saya, Anda bukan tidak boleh berpolitiklah. Ya. Tadi saya setuju, kalau Anda masuk ke wilayah politik, lepaskan jabatan dari versi, tapi itu keluarga besar versi. Tetap tidak boleh dong kalau saya tidak setuju kalau kemudian dia dikeluarkan dari kejaman itu tidak bisa. Dari pemuda versi, dia mungkin sudah masuk jamaah versi yang masuk ke wilayah itu. Kalau perlu kita menjadi pengingat kalau waktu itu dia melenceng dari tujuan yang sesungguhnya. Nah kalau tidak begitu ya kita susah kita. Nah jadi dengan demikian bagaimana kita menyikapi godaan-godaan di luar seperti tadi katakan sebelum betul kita sih memang harus mengokohkan, harus memperkuat, meningkatkan kualitas SDM kita. Kalau tidak ya tidak. Tentang bagaimana kita menguasai kekuasaan. Jadi gini, ini ada cerita sedikit. Saya pernah diskusi dengan kurang lebih sekitar 15-20 mulah orang-orang Iran. Nah, diskusinya di Mekah waktu itu menjelang, di Medina, menjelang musim haji atau menjelang hari-harinya. Dan diskusi diawali oleh pertemuan saya dengan Dr. Kanawati, dia dosen di Tehran University. Dalam diskusi itu mendiskusikan situasi politik komunitas muslim di masing-masing negara. Cerita itu tahun 2003. Jadi kita pasca reformasi. Waktu itu 2007 presidennya siapa ya? Kalau tidak salah Gus Dur atau Megawati? Megawati kan? Nah dia cerita sejarah Irak, saya cerita Indonesia. Nah karena saya penasaran, itu sudah habis pulang sekitar 2 jam saya bicara dengan mereka. Terakhir saya tanya, karena dia menyayangkan Indonesia. Kenapa Indonesia menjadi begitu? Padahal menurutnya dia potensi besar. Saya tanya, apakah Anda berpikir bahwa Indonesia perlu revolusi? Dalam pikiran saya, dia pasti menjawab iya. Yaitu ingin mendapat dukungan bahwa dia mengatakan hal revolusi. Tetapi apa jawab yang dia katakan? Tak
seorang pun dia mengatakan tidak. Dia bahkan mengatakan, oh tidak. Khusus untuk kasus Indonesia, dia katakan tidak perlu revolusi. Dia hanya mengatakan tinggal memperbaiki tatanan politik yang ada, mencerdaskan bangsa kita agar tepat memilih. Karena di waktu itu sangat menyayangkan kenapa orang-orang pintar di Indonesia dipilih jadi presiden. Di waktu itu. Jadi ternyata dia tidak menghendaki Indonesia itu melakukan revolusi seperti Iran. Waktu itu kata dia Iran memenuhi persyaratan dari berbagai sisi di tahun revolusi. Untuk Indonesia kata dia waktu itu tahun 2003 tidak perlu revolusi. Saya juga kaget. Saya kira dia akan mengatakan revolusi. Ternyata tidak. Nah jadi bagaimana kita bisa merebut kekuasaan dengan dengan misi syariat kita, kalau tidak perlu itu. Malah itu boleh jadi akan merugikan banyak kalangan. Coba hitung di antara jamaah persis, jamaah muda persis yang kira-kira sanggup menghadapi pertempuran. Saya kira ada 10% sudah hebat. Sudah ada. Ya. Nah, untuk kasus DKI misalnya, ini saya kira sangat bagus ya. Ini kalau misalnya ada jamaah datang ke persis tanya, Pak, besok puasa tanggal berapa? Kira-kira jawab enggak? Ada jawaban nggak? 9% menjawab nggak? Ada. Soal saya Ramadan, Ustaz, kapan kita melaksanakan Idul Fitri? Ada jawaban nggak? Lalu kemudian Ustaz, besok siapa di gubernur siapa? Jawab nggak? Ternyata nggak dijawab. Nah, ini menurut saya itu tidak seimbang, tidak proporsional. Kepemimpinan itu disyariatkan oleh ajaran agama kita. Itu bukan hanya persoalan politik, persoalan teologis itu. Jadi kalau nanya sholat kita jawab, nanya puasa kita jawab, kenapa nanya kepemimpinan tidak jawab? Kalau Anda katakan tidak ada seorang pun yang layak, katakan itu. Kalau Anda punya pertimbangan bahwa ini yang terbaik dari yang Anda, katakan itu juga. Itulah sebabnya maka kita harus memahami politik. Kita berpolitik secara sehat, secara berpolitik seperti apa yang seharusnya kita berpolitik. Jadi seperti saya katakan, ini pendidikan politik harus tingkatkan lebih menurut saya. Pendidikan politik yang bukan untuk sekedar menjadi DPR, sekedar jadi gubernur, sekedar jadi menteri, bukan hanya untuk itu. Bahwa kemudian ada jamaah politik yang terpilih jadi menteri, jadi DPR, bukan soal. Dan itu juga jangan diusir dari pensi. Justru kita jadikan dia sebagai salah satu fasilitas untuk menyampaikan pesan-pesan kita, untuk menyampaikan amar ma'ruf kita kepada dia, dan dukung dia, berikan penguatan kepada dia. Tetapi sekali lagi itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah membangun tatanan masyarakat yang baik. Nah ini jadi sekali lagi apa yang harus kita lakukan harus proporsional dalam politik itu. Jadi saya setuju bahwa berpolitik itu adalah sesungguhnya adalah upaya untuk merawat fasilitas agar kita bisa memperoleh kekuasaan meskipun tidak berarti kita harus menjadi penguasa. Saya pernah waktu itu mengkritik pemerintah. Lalu dia katakan begini para pendukungnya, wah ente katanya jangan cuma ngomong, jangan cuma ngetik, ente bekerja dong. Loh, Anda nggak ngerti, saya bilang, kritik itu bagian dari partisipasi politik. Jadi kalau Anda memberikan masukan kepada bupati, memberikan masukan kepada gubernur, kepada wali kota, itu bagian dari partisipasi kita. Partisipasi itu tidak terus diwujudkan dalam bentuk kerja bakti, bikin jembatan, bikin jalan, bukan itu. Itu partisipasi orang awam. Partisipasi orang berpikir itu menggunakan akal pikirannya untuk memberikan amar ma'ruf nahi munkar kepada siapapun. Jadi kita dilindungi undang-undang. Kalau kita buat undang-undang, tidak boleh kita disalahkan gara-gara kita mengkritik, gara-gara kita memberikan kontrol kepada kekuasaan. Itu adalah hak politik kita. Itulah sebabnya kita harus cerdas juga agar kita bisa memanfaatkan hak kita, adalah hak politik kita itu, ya. Karena kita ada pada sebuah tataran yang tataran sosial politik seperti ini. Saya kira itu dari sementara. Ya baik, dipersilakan kepada Ustaz Zaki. Jazakallah. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Profesor.
bahwa memang penting pendidikan politik itu. Saya hanya ingin memperjelas sedikit bahwa kita harus membedakan antara politik praktis dengan aktivitas politik. Politik praktis itu yang kemudian sering dilakukan oleh para politisi. Dia jadi anggota dewan, dia anggota dan sebagainya. Tapi seseorang berpolitik itu adalah hak warga negara. Yang sudah mencapai usia tertentu, dia punya hak namanya hak politik. Termasuk ketika kita memilih itu adalah hak politik. Ini yang saya pikir perlu diperjelas gitu. Kalau kemudian ormas berpolitik, itu adalah hak ormas juga berpolitik. Tapi dia tidak masuk pada politik praktis, karena politik praktis itu adalah yang dijalankan oleh partai dan sebagainya gitu. Jadi kalau seperti Kang Tiar memang betul, kalau Anda mau memilih politik praktis, silahkan gitu. Jadi memang kalau kita berbicara politik ini kan berbicara kekuasaan. Dan tidak mesti orang itu mengendalikan kekuasaan dia harus jadi pemimpin, enggak juga. Saya ingat ada beberapa hal yang mungkin harus jadi perhatian kita bersama gitu. Kita mungkin tahu ya, yang sekalian, saya berdiri sedikit ya. Ini menyangkut permasalahan besar di negeri kita. Kalau sekarang kita bertanya, siapa sebenarnya penguasa di negeri ini? Kalau kita berbicara misalnya ada bupati, ada gubernur, ada presiden, atau siapapun yang punya jabatan politik, tapi kemudian dia bisa disuruh-suruh oleh pengusaha, berarti kita harus mengatakan bahwa penguasa sebenarnya adalah pengusaha itu. Betul nggak? Ya. Inilah namanya orang mengatakan high politik tingkat tinggi. Gitu. Nah, begitu juga seperti misalnya ormas, kalau dia mampu mempengaruhi dan dia bisa didengar oleh berarti dia melakukan fungsi politiknya sebenarnya. Gitu. Nah, barangkali kalau saya katakan tadi, kalau berbicara reposisi gerakan pemuda Islam atau kata pemuda Persis dalam hal ini, kita bisa memilih peranan politik, iya. Gitu. Makanya kata Kang Tiar tadi, kalau ada anggota Persis, pemuda Persis yang mau aktif di sana, dia punya potensi, silahkan didukung, tapi jangan di sini. Itu kebijakan politik, tidak apa-apa. Gitu. Itu adalah kebijakan, tidak ada yang bisa menghalangi. Gitu. Jadi ada hak politik dan kemudian ada aktivitas politik yang disebut dengan politik praktis. Ini sekedar istilah saja. Kemudian kita berbicara tentang mana yang harus didahulukan. Gitu. Tadi ada pertanyaan tentang kalau dulu ada Nasir dengan Isa Ansori dan sebagainya. Saya teringat dulu tahun 2003 saya terlibat diskusi yang cukup panjang dengan Kang EF Saifullah. Waktu itu beliau salah seorang katakanlah pengamat yang cukup luar biasa ya. Jadi semangat Kang EF terhadap pembelaan Islam masih ada gitu. Jadi saya seharian diskusi panjang dengan beliau dari pagi sampai sore sampai makan di rumahnya gitu. Jadi beliau cerita tentang bagaimana, kalau nggak salah 2003 itu sebelum pemilu. Kata dia sebentar lagi kita akan pemilu. Yuk kita diskusi bareng-bareng. Jadi beliau mengatakan kita membutuhkan teori yang disebut dengan konvergensi. Jadi kita membutuhkan orang-orang ya, yang aktif di lapisan politik praktis, tapi juga kita membutuhkan orang-orang yang aktif di kalangan, kalau bahasa kita mungkin ada struktural dan ada kultural. Gitu. Kedua-duanya penting. Gitu. Jadi kita membutuhkan orang yang di sana melakukan pembelaan di parlemen, melakukan pembelaan di eksekutif, di semua lini negara. Gitu. Itu kita butuhkan. Gitu. Salah satu contoh misalnya. Yang paling dekat sekarang ada Miss World ya, yang akan diselenggarakan di Indonesia. Kita berbicara kenapa ormas Islam cuma teriak-teriak karena tidak punya kekuasaan politik gitu. Apakah kemudian mampu mempengaruhi pemegang kekuasaan politik? Ya tergantung sejauh mana mereka ini punya bargaining kekuatan mempengaruhinya, atau lebih kuat orang dari luar misalnya. Itu kan tergantung. Berbicara tentang pengelolaan kekayaan negara, ini siapa yang bisa mengelola kekayaan negara kita? Kalau kita berbicara free vote misalnya, gitu. Berapa persen yang bisa kita dapatkan kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia? Ini kan kita berbicara tentang hal itu. Atau hal-hal yang lain masih banyak sebenarnya permasalahan di negara kita. Dan kemudian yang harus kita perbaiki memang sistem negara kita ini amburadul. Gitu. Sistem di negara kita ini mengajak orangnya ya seperti sekarang gitu. Politik kita ini politik dengan biaya sangat tinggi. Kenapa? Karena memang peraturannya begitu. Gitu. Jadi kalau boleh kita melakukan refleksi gitu. Kenapa? Karena saya termasuk komponen yang mengusung reformasi tahun 98-99. Saya termasuk orang yang turun di jalanan, gitu. Saya termasuk orang yang mendesak supaya ada reformasi, gitu.
kita bertemu dengan banyak pihak dan sebagainya. Tapi kalau kita evaluasi, ya, setelah sekian tahun reformasi ini, ternyata ada banyak hal yang juga harus kita evaluasi. Salah satunya Indonesia termasuk negara yang memiliki ongkos politik yang paling tinggi. Kenapa ya? Karena sistemnya juga harus kita rubah ternyata, gitu. Yang akhirnya ini berimbas kepada orang akhirnya ketika dia menjadi kepala daerah dan sebagainya, dia harus mengembalikan kos politik itu. Mau tidak mau dihitung, jelas kok hitung-hitungannya gitu. Kita sendiri bisa ngitung. Kalau kita mau jadi caleg atau mau jadi gubernur, mau jadi bupati dan sebagainya, hitungannya jelas gitu. Kalau Anda menyiapkan saksi sekian ribu, berapa mereka dikasih uang jalan misalnya. Kalau Anda menyiapkan kaos sekian ribu, itu tinggal kita hitung selesai. Gitu. Belum lagi kalau kemudian ada istilah misalnya bom dan sebagainya. Ngebom itu maksudnya ngasih uang gitu. Maka tidak heran kalau kemudian ketika ada orang menjabat dan sebagainya, yang pertama kali dilakukan bagaimana bisa balik modal. Kenapa? Karena sistemnya yang rusak. Sistemnya bermasalah gitu. Bandingkan dengan sistem katakanlah politik di Jepang gitu. Orang itu kalau mau kampanye dan sebagainya itu dibatasi gitu. Kemudian pemerintah yang memfasilitasi sebagai regulator gitu. Nah, ini permasalahan gitu. Itu kalau baru satu. Belum kita berbicara tentang hal-hal yang lain gitu. Begitu banyak undang-undang yang juga tidak berpihak kepada masyarakat gitu. Nah, kembali kepada tadi, jadi perlu ada konvergensi. Artinya ada, kalau kita ibaratkan main bola, ada orang yang harus jadi penyerang, ada orang yang harus jadi jaga gawang, ada orang yang harus jadi gelandang, jadi back dan sebagainya gitu. Nah, kurang lebih umat Islam ini kalau saya bayangkan gitu, yang enak itu harus seperti pemain bola gitu. Jadi masing-masing bekerja sama mengoper-oper bola gitu. Jadi kalau misalnya ilmuwan memberikan kritisi ditangkap oleh politisi. Oh, ini harus harus diperbaiki dan seterusnya. Ini memang baru wacana saja, barangkali ke depan kita bisa melakukan hal itu. Kemudian yang menarik sekalian, yang saya sampaikan tadi bahwa menurut teori tentang dunia kita hari ini itu ada 3 panggung gitu. Dan masing-masing panggung ini ya memiliki independensinya tetapi saling berkaitan gitu. Jadi ada panggung yang namanya negara, ada panggung yang namanya pasar gitu, pelaku ekonomi, ada panggung yang namanya sektor ketiga atau organisasi kepemimpinan informal ya. Kalau kepemimpinan formal kita katakan pemerintah, yang informal ini bisa dia pemimpinan pesantren, pimpinan ormas dan sebagainya. Mereka memiliki pengaruh masing-masing dan saling memiliki ketergantungan gitu. Jadi saya katakan ini adalah realitas gitu. Yang tidak bisa kita akui hari ini seperti itu terjadi gitu. Jadi itu hanya sekedar panggung saja. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana membangun peradaban Islam, kita hanya berbicara politik tentang bagaimana kita mengajukan calon di legislatif, itu baru sepertiganya saja. Kalau kita berbicara eksekutif, legislatif, yudikatif, ya belum lagi tentara, gitu kan? Belum lagi aparat dan sebagainya, gitu. Ini adalah pekerjaan besar memang, gitu. Jadi kalau kita ibaratkan komputer ini kita harus menyiapkan software dan hardware-nya, gitu. Sekarang kalau berbicara tentang software, ya, apakah kita siap? Nah, ini juga pekerjaan rumah buat kita. Belum lagi PR-PR yang senantiasa menjadi pekerjaan rumah umat Islam. Ini masih banyak pekerjaan rumah umat Islam gitu. Jadi artinya memang ketika berbicara politik hari ini gitu, apalagi dalam konteks sekarang gitu, sebetulnya trias politika kita sekarang sudah bertambah ya. Bukan hanya legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sekarang orang menyebut pilar keempat demokrasi yang disebut dengan pers gitu. Itu sekarang sudah menjadi sebuah industri. Jadi kalau berbicara industri, pers ini dia bukan hanya sekedar penyeimbang. Dia sudah menjadi pemain politik. Sekarang kita fair saja. Ya. Kalau kita mencoba membaca konfigurasi, ya, siapa pemilik media di Indonesia, kita akan terkaget-kaget. Gitu. Kenapa? Karena masing-masing partai politik punya afiliasi terhadap media, dan itulah yang kemudian mengontrol pemikiran masyarakat. Ini juga harus jadi catatan buat kita, gitu. Nah, artinya apa? Ormas bisa memiliki peranan pendidikan politik yang seharusnya media ini kan memiliki peranan selain pendidikan, ya. Dia juga hiburan, gitu, entertain, edukasi, gitu kan, termasuk pendidikan politik. Tapi ini semua ya kita katakan sudah tidak ada, gitu. Yang tersisa dari media kita ya tinggal itu saja. Nah, ada sebuah kajian, saya lupa tahun 2013 kalau tidak salah, itu kajian terbaru tentang memotret konstruksi media di Indonesia. Gitu. Jadi karena dia sudah menjadi industri, maka bagaimana media ini harus menghasilkan uang.
Ini juga permasalahan. Kenapa? Karena kemudian media ini sudah tidak lagi mengindahkan permasalahan-permasalahan atau yang disebut dengan kode etik jurnalistik. Ini juga permasalahan besar. Kenapa? Karena media ini punya peranan besar untuk membangun umat. Kalau kemudian medianya seperti ini, kita kesulitan untuk membangun umat. Walaupun sekarang mungkin dalam konferensi internasional tentang media yang kemarin dilakukan di Indonesia, ya, di Jakarta, yang diprakarsa oleh Robito, salah satu fenomena yang sekarang dianggap sebagai penyeimbang media mainstream yaitu sosial media, gitu. Sosial media, Facebook, Twitter dan sebagainya, dia menjadi penyeimbang, gitu. Jadi di samping ada media mainstream, ada juga ini, gitu. Nah, lagi-lagi permasalahan kita adalah tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat kita tinggal kita hitung saja. Kalau di Jawa Barat, berapa banyak orang yang tingkat pendidikannya SD, SMP, itu sudah bisa kita pastikan. Artinya nanti politik pun nanti akan berbanding lurus dengan pendidikan. Semakin cerdas, ya, atau semakin tinggi pendidikan seseorang, gitu, maka akan semakin mudah dia menentukan sikap politik. Dan barangkali ini satu usulan yang bagus kalau ditawarin kepada pimpinan pusat Persis tentang kajian politik berkala, katakanlah misalnya, yang nanti tidak hanya berbicara tentang politik praktis saja, tapi bagaimana umat Islam ini bisa menyalurkan politiknya dan mampu memberikan pengaruh terhadap para pemegang-pemegang kebijakan. Dan itu yang paling penting. Itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira jawaban sangat luar biasa. Upload terakhir untuk proses kita dapat banyak ilmu pada malam hari ini, banyak pengetahuan, tapi tentu saja belum cukup karena persoalan politik ini persoalan yang juga sangat sulit, persoalan yang butuh belajar terus, sehingga kita tidak tertipu dengan politik dan juga tidak terbodohi dengan orang yang hanya menawarkan sesuatu yang sama sekali tidak ada substansinya. Banyak yang menawarkan ikut negara ini, ikut bikin apa, tapi sesungguhnya tidak ada sama sekali kekuatan politik di sana. Sebab politik esensinya adalah tadi itu, how to get the power. And use the power and to maintenance the power. Dan ini saya kira yang harus kita pahami sebagai pemuda Persis. Pemuda Persis tidak pernah melarang politik. Dan ini tentu saja sangat strategis sebab saya kira hari ini kita menghadapi satu situasi di mana partai politik kita ini masih belum bisa kita percayai. Barangkali lain kasusnya dengan zaman Masyumi dulu. Bukan mengenang soal Masyumi, tetapi kita lihat kasus yang berbeda. Zaman Masyumi itu, Persis dengan semua komponennya dia adalah anggota istimewa. Jadi siapa yang jadi anggota Persis, maka secara otomatis dia menjadi anggota Masyumi. Tapi hari ini saya kira persoalan yang kita hadapi dengan partai politik adalah sesuatu yang berbeda, sehingga kita harus membaca tanda-tanda zaman ini juga dengan cerdas, dengan sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih konstruktif di dalam membangun kekuatan politik kita. Dan yang terpenting adalah pemuda Persis tidak berhenti untuk terus berjuang. Dan sekali lagi tadi dari Ustaz Zaki kita dapat ilmu bahwa sebagai gerakan pemuda kita punya dua tugas yang paling besar. Pertama adalah memberikan konstruksi dasar Islam kepada kader-kader kita yang nanti akan jadi apa saja. Dan jadi pengusaha, jadi seniman, jadi ilmuwan, jadi ulama dan sebagainya. Itu konstruksi dasar Islam ini harus kokoh. Dan ini tugas besar pemuda Persis. Gitu. Pemuda Persis tidak bertugas untuk bikin khilafah, juga tidak bertugas untuk menjadi anggota dewan, juga tidak bertugas untuk bikin negara, dan itu tidak. Kita punya kapasitas yang terbatas, dan kapasitas ini yang paling pokok adalah mengembalikan akidah, mengembalikan biro keislaman kepada prinsip yang paling sederhana dan dasar. Kita kembalikan kepada dasar Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan ini akan perintah yang paling dasar yang dijadikan lambang oleh Persis itu, wahtasimu bihablillahi jami'an. Dan kita ingin mewujudkan hablullah itu menjadi pegangan kita. Yang kedua, bahwa pemuda Persis kita punya tugas yang sangat serius untuk menjamin adanya kaderisasi, menjamin adanya alih generasi yang terus-menerus dengan cita-cita yang sama, dengan semangat yang sama, dengan volume yang sama, sehingga nanti kita akan ketemu dengan satu niat mewujudkan peradaban yang besar. Pemuda Persis hari ini tentu saja tidak akan menjadi penentu paling utama bagi bangunan peradaban Islam, bangunan Madinah yang dicita-citakan, tetapi di situ ada kontribusi pemuda Persis ketika
ketika kita konsisten dengan apa yang ingin kita perjuangkan. Terima kasih kepada Prof. Asep Saiful Mudadi yang telah berkenan hadir dingin-dingin ria di Pantai Pangandaran ini, dan juga kepada Ustaz Nur Hakim Zaki yang jauh-jauh dari Bekasi. Beliau dari pagi tadi jam 7 dari Bekasi sampai di sini jam 5. Waktunya sangat berharga untuk kita, dan insya Allah ini akan dinilai menjadi sesuatu yang sangat besar dan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan